bagaimana cara hidayah Allah itu diberikan ya kepada kita. Pengikut Al-Mahdi saat di awal-awal saat ini adalah orang-orang biasa, ya, termasuk saya, orang biasa, bukan pendidikannya bukan berlatar belakang agama, dan demikian juga kita akhirnya mulai paham mengapa para pengikut baginda Nabi Muhammad SAW di awal-awal itu orang-orang biasa, ya, bukan ahlul kitab. Demikian juga dengan Nabi SAW dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana cara Allah menurunkan hidayah kepada kita, ya? Nah, ini semacam pengalaman spiritual saya. Spiritual itu timbul dari pemikiran atau dari inspirasi atau dari gerakan hati dan sebagainya. Begini, kita sebelumnya tidak pernah menduga, bahkan hampir semuanya tidak diduga dalam kitab-kitab tentang akhir zaman yang ada, ya. Namun ketika kemunculan Muhammad Qasim sebagai sosok Al-Mahdi, kok semuanya sama, cocok dengan kitab-kitab yang ada. Padahal sesungguhnya kalau kita tidak benar-benar dapat hidayah, seolah-olah Muhammad Qasim tidak sesuai dengan kitab yang ada. Ini unik nih, ya. Coba saya ulangi, ya. Ketika kita hanya memiliki textbook, mohon maaf, saya punya buku-buku dan kitab-kitab tentang akhir zaman dan Al-Mahdi mungkin tidak kalah dengan ustadz-ustadz akhir zaman sekarang ini. Insya Allah, silahkan tanya ke ustadz-ustadz akhir zaman ini, 30-40 tahun yang lalu punya berapa belas judul kitab tentang akhir zaman, baik Al-Mahdi maupun Dajjal. Saya sejak mahasiswa, itu saya ingat ada 14 atau 13 buku saya koleksi tentang akhir zaman. Ya. Saya usia sekarang sudah mendekati 60 ya, mendekati. Nah, bayangkan, saya sudah punya mungkin lebih dari yang mereka miliki nih ustaz-ustaz di zaman, dengan latar belakang dahulu yang sama, ya. Tapi ternyata betul, sosok Muhammad Qasim ini, jika kita tidak pernah berprasangka baik, kita tidak didik untuk tabayun, untuk ingin tahu banyak hal, kita punya ada kesombongan dalam pribadi kita, maka tidak akan ketemu betul, tidak cocok. Seperti pernyataan Zulkifli Ali. Banyak sekali pernyataan dia, Qasim itu tidak cocok dengan hadis-hadis yang ada, katanya. Begitu pernyataannya. Demikian juga Ihsan Tanjung, ya. Dia bilang, masa Al-Mahdi tukang tidur, ya. Artinya, kok Al-Mahdi tukang mimpi? Kemudian juga Ar-Razi, ya, Hasim M.A. Masa dengan mimpi otomatis dia jadi Imam Mahdi, dan sebagainya. Yang lain pun demikian. Ternyata saya kasih tahu, ya, saya pun insya Allah tidak kalah dengan mereka dalam konteks pemahaman tentang sosok Al-Mahdi, Imam Mahdi, Dajjal, akhir zaman. Saya mau jujur hari ini, malam ini, jika saya hanya mengandalkan textbook, saya tidak akan pernah yakin bahwa
Al-Mahdi itu adalah Muhammad Qasim. Pernyataan ini saya tunjukkan kepada Ar-Raji, saya tunjukkan kepada Zulkifli Ali, saya tunjukkan kepada Rahmat Baihuni, saya tunjukkan ke Ihsan Tanjung, dan juga yang lain-lain, para kiai dan Ustadz Habib dan yang lainnya. Bahwa percayalah, kalau Anda tidak mau berpikir pola pikir seperti ini, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menemukan Al-Mahdi. Sampai Dajjal keluar pun, Anda tidak akan menemukan Al-Mahdi. Bahkan mungkin Anda beresiko menjadi pengikut Dajjal. Karena justru nanti dari sosok Dajjal itu ada kesesuaian, irisan dengan kitab-kitab yang Anda baca. Ya. Nah, ini memang sengaja saya tujukan kepada mereka, karena mereka lah yang sering membahas tentang Al-Mahdi. Dan mereka banyak pengikutnya. Mereka banyak jamaahnya. Artinya mereka telah menyesatkan, membutakan para pengikutnya kan. Nah, maka mudah-mudahan dengan nama-namanya saya sebut, mudah-mudahan pengikutnya memberitahu ini kepada ustadznya masing-masing ya. Baik. Tidak ada pernah akan menemukan satu nih ya. Ini contoh nih. Kalau kita tidak pernah berprasangka baik, berpi baik, tabayun dengan serius mempelajarinya, betul, tidak ada hadis yang mengatakan Al-Mahdi itu nanti petunjuknya dalam bentuk mimpi. Tidak akan pernah ada. Tapi ketika Anda mempelajari, karena saya berprasangka baik, ini kok mimpinya, kok nasibnya Imam Mahdi? Kenapa saya paham dalam mimpinya ini nasibnya takdirnya Imam Mahdi? Karena saya banyak membaca buku literatur tentang Al-Mahdi. Loh, kok mimpinya ini takdirnya Imam Mahdi? Kok Imam Mahdi informasinya melalui mimpi? Nah, saya tidak langsung menolak. Gitu. Saya tabayun terhadap hadis-hadis mimpi dulu. Begitu, bukan seperti Zulkifli Ali yang sok berilmu lalu justru menolak mentah-mentah Al-Mahdi. Anda akan menyesal, pasti menyesal. Karena Anda merasa lebih punya ilmu, ya. Itu kekeliruannya. Sehingga Anda tidak mau tabayun terhadap hadis-hadis mimpi. Oke ya. Setelah kita membaca hadis-hadis mimpi, kaget kita. Disinilah sesungguhnya penjelasan yang sebenarnya ada. Gimana? Ada yang bisa menjelaskan di sini? Yaitu ternyata dijawab dalam lebih 51, lebih dari 52 hadis tentang mimpi. Bahwa ternyata mimpi itu adalah petunjuk langsung dari Allah yang akan diberikan kepada siapapun setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Itulah keajaiban hidayah yang saya peroleh. Ini keajaiban kalau menurut saya. Tidak ada hadisnya bahwa Al-Mahdi itu dalam bentuk mimpi. Kalam ilahinya tidak ada, betul. Tapi tiba-tiba dalam hadis tentang mimpi, Masya Allah, kita dibikin kaget. Kenapa? Karena ternyata mimpi itu justru setelah beliau wafat menjadi petunjuk dari Allah langsung kepada seseorang. Baik itu yang disebut dengan istilah mubasyirat, baik itu adalah yang disebut dengan kabar kenabian. Ini kalimat-kalimat Nabi Muhammad ini, kalimat hadis. Mubasyirat, kabar kenabian, ru'yah as-shadiqah,
mimpi yang benar dari Allah. Nah, akhirnya kita bisa mengkaitkan ini. Al-Mahdi itu apa sih artinya? Artinya jelas orang yang mendapat petunjuk. Loh, Rasulullah sudah mengunci nih. Mengunci itu dari hadis-hadis tentang mimpi. Bahwa tidak ada lagi petunjuk setelah beliau wafat kecuali dalam bentuk mimpi. Tuh dikunci. Luar biasa. Akhirnya saya yakin, loh, iya benar ya. Berarti karena setelah Nabi wafat tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam bentuk mimpi. Berarti benar, Masya Allah. Al-Mahdi itu pasti petunjuknya hanya melalui mimpi. Karena sangat jelas sekali bahwa setelah Nabi Muhammad wafat tidak ada lagi petunjuk dari Allah. Jadi kalau kayak Ar-Razi Hasyim Ema itu halunisasi benar bahwa Nabi datang ketemu Nabi dalam bentuk apa gimana? Nyata. Kan bahlul itu. Tidak ada. Karena di dalam jelas sekali di dalam hadis Nabi mengatakan tidak ada lagi petunjuk setelah aku wafat kecuali dalam bentuk mimpi. Dan ini wajar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menerima wahyu juga banyak menerima mimpi sebelumnya. Kemudian wahyunya pun banyak dalam bentuk mimpi. Jadi orang-orang yang merasa mendapat petunjuk di luar dari mimpi, mohon maaf saya harus kasar. Karena sekali lagi ini sudah darurat. Dan karena yang bersangkutan yang ngaku-ngaku itu menyesatkan banyak orang. Kita tahu tiba-tiba muncul Al-Mahdi dengan segala macam penjelasan mimpinya. Loh, kok Al-Mahdi muncul di Pakistan? Kenapa tidak muncul di Madinah? Bukankah hadis-hadis mengatakan muncul di Madinah? Ternyata, Masya Allah, saya baru tahu kemudian, baru sadar, bukan baru tahu. Pernah memang membaca hadis-hadis tentang bahwa panji hitam itu akan muncul dari arah timur, dari arah Khurasan, ya. Dan di situ ada sosok Al-Mahdi. Nah, setelah kita cari tahu Khurasan yang disebut dengan Khurasan pada zaman Nabi Muhammad, jangan keliru besar kalau kita mengutip Khurasan sekarang. Karena zaman Nabi kan Khurasan itu luas ternyata. Setelah kita membaca sejarah berabad-abad yang lalu, ternyata Pakistan itu termasuk Khurasan. Bayangkan, Muammar Qasim menyampaikan mimpinya dengan polos begitu, ya. Dan di situ ada takdir-takdir Imam Mahdi. Berani-nian dia seolah-olah menyampaikan ini ke publik. Padahal dari paradigma ustadz-ustadz akhir zaman dan juga pemikiran saya dulu, kemunculannya dari Madinah. Berarti orang Arab dong kalau gitu, Al-Mahdi itu. Nah, ketika saya berprasangka baik, ya, akhirnya saya cari tahu. Loh, sebentar. Kan ada hadis nih, bahwa akan muncul panji hitam, ya. Dan itu yang memegang panji-panji, ya. Kemudian itu dari arah timur. Di situ ada Al-Mahdi. Saya gali hadis tersebut. Ternyata kaget. Di mana? Loh, Pakistan itu ternyata bagian dari Khurasan. Benar, berarti. Nah, tapi harus menjawab kan?
karena kita berprasangka baik dengan mimpinya. Diawali dengan prasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada berita yang datang dari, katakanlah dalam hadis datang dari Pasik, orang Pasik, kalau kita tabayun secara serius mempelajari, ternyata dua hal terjawab di situ. Apa itu? Pertama, fisiknya muncul awalnya dari Khurasan. Yang kedua, terjawab juga hadis tadi bahwa Al-Mahdi itu penduduk Madinah. Dari Madinah munculnya. Ternyata terjawab dalam mimpinya, memang Muhammad Qasim akan hijrah ke Madinah, akan tinggal beberapa saat di Madinah. Pada saat saya tabayun kepada Muhammad Qasim pun benar, ternyata memang dia dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW untuk ya datang ke Madinah. Muncul di Madinah, ya benar. Tuh. Ya. Kalau kita mau berprasangka baik, ternyata terjawab. Justru Ustadz Akhir Zaman silahkan jawab. Kalau Anda mempertahankan literatur Anda bahwa Al-Mahdi itu harus dari Madinah, harus penduduk Madinah, jawab hadis tentang kemunculan Al-Mahdi dengan panji hitamnya dari Khurasan. Silahkan Anda jawab. Tidak pernah Anda bisa jawab. Tidak pernah Anda bahas juga itu. Saya lihat mengabaikan hadis itu. Jelas ya? Oke. Ada lagi nih, kebenaran dua-duanya benar nih. Ada teman-teman helper, misalkan Mas Arif Brunei. Ya. Dia mengatakan, mengutip, meyakini bahwa Khurasan itu definisi hari ini. Zaman now, Khurasan itu. Yaitu dekat Iran. Okay? Mas Arif mengatakan, Kang, teksnya itu yang saya pahami bukan Khurasan, tapi sebelah Khurasan. Ternyata itu pun benar. Mau Khurasan, mau sebelah Khurasan benar. Kenapa coba? Begini. Karena Mas Arif melihat bahwa Khurasan hari ini. Hari ini Khurasan memang dekat Iran. Bagian dari Iran. Ya. Di situ, Kang, ini sebelah Khurasan. Kan betul dalam peta itu sebelah Khurasan itu ya Pakistan. Terjemahan ini pun bisa jadi benar. Dan lebih benar lagi jika tetap mempertahankan bahwa Al-Mahdi muncul dari sebelah Khurasan. Jika tetap kita melihat Khurasan definisi zaman Nabi Muhammad SAW. Paham nggak? Anda paham nggak? Gini. Kalau kita mengambil definisi Khurasan pada zaman Nabi, berarti Pakistan bukan Khurasan kan? Kalau definisinya bahwa Al-Mahdi akan muncul dari sebelah Khurasan, betul tidak? Berarti definisinya Mas Syarif salah dong. Loh, kan Al-Mahdi akan muncul dari sebelah Khurasan. Kalau kita lihat definisinya Nabi Muhammad, Khurasan itu bagian dari Pakistan, berarti Pakistan bukan sebelah Khurasan, karena Pakistan bagian dari Khurasan. Berarti Mas Syarif salah dong. Coba. Salah atau benar? Ayo. Benar juga. Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Begini. Okelah kita menggunakan tafsiran Mas Arif Brunei. Mas Arif Brunei pun dengan ilmiah menjelaskan bahwa Kang, yang sebenarnya bukan di Khurasan munculnya, tapi sebelah Khurasan. Kita menggunakan metodologi arti Khurasan zaman Nabi. Benar juga. Kenapa? Sebelah Khurasan zaman Nabi berarti siapa saja, negara mana saja. Indonesia masuk nggak sebelah Khurasan? Masuk.
Khurasan zaman Nabi itu Asia Selatan. Oke, Asia Selatan tuh. Sejarah abad ketika Nabi bicara itu Khurasan itu adalah terdiri daripada Asia Selatan sekarang. Termasuk India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan itu Khurasan itu ternyata. Nah, namun diabadikan sekarang zaman now, zaman modern, Khurasan itu adalah bagian dari sebelah Iran itu, ya. Oke. Nah, jadi kalau sekarang kita ambil definisinya Khurasan zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian mengambil definisinya Mas Arif bahwa Al-Mahdi muncul dari sebelah Khurasan, benar nggak? Coba. Teman-teman belum kepikir ini. Saya tahu belum kepikir. Ayo dilatih otaknya. Pelatihan otak nih. Karena apa? Benar, karena Al-Mahdi nanti akan mengungsi dulu ke negara yang damai. Di dalam mimpinya Muhammad Qasim akan hijrah dulu pertama ke Bangladesh, ke Malaysia, dan terakhir ke Indonesia. Dan akan menetap dalam beberapa saat di Indonesia. Di situ hadisnya Al-Mahdi akan muncul dengan panji hitamnya di situ, ya, dengan kelompok pemegang panji hitamnya, baik itu disebut dengan Bani Tamim atau apapun lah. Cocok, berarti betul bahwa Al-Mahdi akan muncul bersamaan dengan kelompok pemegang panji hitam itu. Berarti muncul dari sebelah Khurasan. Karena Indonesia, Malaysia di sebelah Khurasan. Tuh kan keajaibannya. Jadi apapun definisinya, di Khurasan benar, di sebelah Khurasan juga benar. Karena memang Al-Mahdi dipastikan akan hijrah atas perintah Allah dalam mimpinya untuk menyingkir dulu selama kekacauan di Pakistan, menyingkir dulu ke negara damai. Dan dalam mimpi lain-lain benar ternyata dia juga akan keliling ke Bangladesh sebentar, ke Malaysia sebentar. Kelihatannya di Indonesia yang paling lama. Kelihatannya begitu. Lamanya entah sebulan, entah 2 bulan, entah sekian bulan. Muncullah dari sini. Kenapa? Karena pada saat itu dia langsung memimpin Pakistan. Cocok ini. Nah, kalau kita hanya mengandalkan teks hadis, memang akan membingungkan. Tiba-tiba muncul sosok Muhammad Qasim yang ngomong-ngomong tentang syirik-syirik. Saya berpikir, loh, kenapa kok ngomongnya hanya soal syirik-syirik saja? Tidak ada yang lain. Tidak pernah ngomong bahwa sholat yang benar itu begini, bahwa puasa itu harus begini, bahwa kaidah dan syariat Islam itu begini. Tidak ngomong itu. Di YouTube terutama ya, di publik ya. Tapi kok selalu syirik yang diomongin. Bahkan dia berani mengatakan bahwa umat Islam tidak akan pernah ditolong sampai kapanpun jika masih melakukan berbagai perilaku syirik. Apa yang ada dalam kepala saya? Makanya saya nonton 2 videonya langsung percaya. Sama dengan Ustadz Abu Pida kemarin ya. Walaupun cara pandang saya berbeda dengan Ustadz Abu Pida, tapi ketika menyangkut satu hal, yaitu memberantas kesyirikan, langsung dia percaya. Mimpinya apa isinya? Saya katakan, pertama-tama kita harus memberantas pelaku syirik.
benar itu, saya percaya. Padahal Ustaz Abu Pida dan kelompoknya itu orang yang mungkin sama sekali tidak percaya soal mimpi. Ya. Luar biasa kan? Apa yang saya ingat pada saat itu? Langsung percaya. Masya Allah, teringat saya kepada Nabi Ibrahim. Jelas beberapa kitab mengatakan misi Nabi Ibrahim itu memberantas syirik. Bahkan sampai ekstrim syiriknya. Menghancurkan patung-patung yang dibikin oleh bapaknya. Bayangkan. Berani kan? Lahir Nabi Muhammad yang terakhir penutup juga demikian. 13 tahun bayangkan. Bicara tentang syirik saja. Bagian dari misi besarnya tentang tauhid. Tapi isinya lebih banyak tentang syirik sebetulnya. Menyembah patung, syirik, ini semua syirik. Nah, coba, hebat kan? Ini keajaiban yang luar biasa sebetulnya. Tidak disangka oleh kita. Coba silahkan. Ada tidak hadisnya yang mengatakan bahwa Al-Mahdi itu tugas utama memberantas syirik? Tidak ada. Tiba-tiba Muhammad Qasim muncul dengan temanya syirik. Dan Masya Allah benar. Ya. Justru saya mendalami hadis-hadis syirik itu ketika Muhammad Qasim sudah muncul. Saya membaca mendalami tadi hadis di Khurasan itu ketika MK sudah muncul. Ya. Kemudian juga mempelajari hadis-hadis tentang mimpi ketika MQ sudah muncul. Jadi yang pertama tadi hebatnya mimpinya MQ menggugah kita untuk membaca hadis yang lain. Yang kedua tadi tentang Khurasan. Akhirnya saya harus membaca ulang tentang hadis-hadis kemunculan dari sebelah Khurasan dan Khurasan. Terjawab sudah. Yang ketiga juga ternyata muncul di luar pikiran kita, di luar apa yang selama ini. Percaya sama saya. Silahkan saya kasih hadiah mobil terbaru kalau ada ucapan-ucapan dari akhir zaman. Misi utama Al-Mahdi adalah memberantas syirik. Sama misinya seperti para nabi terdahulu. Tidak ada, saya jamin. Dahsyat kan? Jadi seharusnya dengan tiga ini saja harusnya nih. Kalau orang mau merendah diri di hadapan Allah. Ini masalah sombong di hadapan Allah semua. Yang saya sebut-sebutan ini. Enggak, saya sengaja sebut-sebut. Sekali lagi, kalau teman-teman majelis gajah yang keberatan. Enggak, saya sengaja malah. Justru, kenapa? Ini sekali lagi sudah darurat sekali. Super darurat ini. Karena musibah akan segera terjadi. Musibah besar-besar akan segera terjadi. Dan banyak umat terhalangi oleh tokoh-tokoh ini nih. Araji apalagi. Banyak umatnya terhalangi oleh pendapat yang menyesatkan dari Araji. Sampaikan saja Araji itu menyesatkan banyak orang. Banyak pengikutnya justru terhalang oleh hawa nafsunya ujma. Yang sombong kepada Allah. Ya. Demikian juga dengan siapa tadi? Ihsan Tanjung. Sombong. Anda sombong semua. Kepada Allah sombongnya, bukan kepada saya. Ya. Kenapa? Karena Anda tidak pernah mau tabayun dengan benar. Karena Anda tidak pernah menjalankan perintah. Kalau ada datang berita dari orang fasik, maka tabayunlah, selidikilah dengan baik. Kalau perlu, keluarlah ongkos Anda. Bagi Anda 20 juta tuh dapat kok ceramah sebulan. Ya. Ustaz tuh dapat, saya aja lebih dari itu dulu. Waktu zamannya dahulu kala ya. Iya dapat, ayo tabayunlah yang benar. Ini Muhammad Qasim, Anda tidak bisa mendung. Silahkan, mari kita berhitung dari sejak awal Muhammad Qasim muncul sampai sekarang. Anda bisa membendung nggak? Wahai Araji, wahai
Ihsan Tanjung, wahai Ujma, karena mereka, saya sebutkan mereka 4 ini karena selalu bicaranya itu ya di mimbar-mimbar. Dan orang tergugah akhir zaman karena Anda juga. Anda punya jasa betul menggugah akhir zaman, tapi Anda menghalangi Al-Mahdi yang sesungguhnya dari pandangan orang ya. Tidak pernah terpikir oleh kita bahwa gempa ini dikaitkan dengan Al-Mahdi. Kita kaget, ternyata benar. Kok Muhammad Qasim munculnya dalam keadaan banyak gempa? Ketika kita ketemu hadisnya, Masya Allah, luar biasa ya. Di mana bukan muncul lagi, luar biasa di situ, bahwa tanda-tanda Al-Mahdi sudah diutus adalah terjadinya gempa-gempa. Dan silahkan para ustadz akhir zaman, Anda browsing, Anda tanya, berhadapan langsung dengan ketua BMKG, silahkan. Tabayun. Anda sisakan waktulah setengah hari, pasti bisa. Kalau Anda tidak bisa punya ongkos, ya bensin, saya kasih bensinin. Tanya kepada ahli-ahli BMKG, pernah nggak terjadi saat ini gempa seperti yang terjadi zaman dulu? Mereka pasti jawab, inilah pertama kali di dunia terjadi gempa yang terjadi setiap menit, setiap detik terjadi di seluruh dunia ya, dengan gempa-gempa susulannya. Ayolah, saya aja tabayun ke orang BMKG, ya. Saya sudah 5 tahun nganggur nggak cari uang, tapi saya mampu berangkat ke Pakistan tabayun, saya mampu komunikasi dengan BMKG, ingin tahu benar nggak bahwa yang disebut Nabi itu, lihatlah gempa-gempa. Itu tanda Al-Mahdi sudah menyampaikan beritanya karena sudah diutus, bukan sudah muncul. Tepat sekali Muhammad Qasim. Satu-satunya orang di dunia yang sudah menyampaikan kalam ilahinya dalam bentuk mubasyirat hanya Muhammad Qasim, yang benar-benar lengkap dengan berbagai sejarah dan taklidnya ke depan. Dengan 4 ini saja sebetulnya, Masya Allah, harusnya sudah dapat hidayah orang itu ya, sudah percaya. Tapi karena Anda sombong dan Anda menyesatkan umat, maka kalau Anda masih juga memiliki jiwa sombong setelah Anda mendengar pernyataan saya ini, maka nikmati saja. Anda akan semakin terperosok dan Anda akan menyesal di akhirnya ya. Kita jadi paham. Silakan ustadz-ustadz itu mendefinisikan sendiri tentang Islam. Ada memang dalam beberapa kitab Islah itu adalah dosanya Al-Mahdi diampuni. Silakan Anda jelaskan seperti apa dosa-dosanya. Tidak bisa dijelaskan. Hanya kira-kira saja. Nah, justru ketika kita percaya dengan Muhammad Qasim, Masya Allah benar. Nabi tidak salah, benar harus diislah ini orang. Betul, harus diislah. Kenapa Muhammad Qasim itu luar biasa? Kalau mengutip daripada pernyataan Indra, manusia di bawah rata-rata, coba. Ya. Kelirunya banyak. Kemudian tidak bisa apa? Nabi itu? Hah? Umi? Loh, saya juga kaget. Loh, ini kok Al-Mahdi kok begini, Umi? Loh, gimana bisa memimpin umat ini? Loh, bagaimana bisa menjelaskan segala macam? Masya Allah, bener. Ini harus diislah. Tuh. Berarti bener ini. Kalau Al-Mahdinya sudah hebat, pengalaman perang di mana-mana, bisa baca kitab, lalu apanya yang perlu diislah? Ini luar biasa. Tuh, membenarkan sosok itu. Artinya, kita dapat hidayah sekarang. Oh, ternyata benar ya Allah. Padahal sesungguhnya, ternyata
Muhammad Qasim pun sekarang sudah diislah dengan mimpi-mimpinya. Tapi betul bahwa walaupun diislah ternyata tertutup topeng Dajjal juga dia. Tersihir Dajjal juga. Ini untuk membuktikan kebenaran hadis yang lain. Apa coba hadis yang lain? Bahwa Muhammad Qasim sekarang masih tertutup topeng Dajjal, masih salah jalan, masih dalam kegelapan dalam mimpinya sendiri. Membenarkan mimpi yang mana? Membenarkan hadis yang mana coba? Islah itu sendiri. Bukan, kalau tadi sudah. Tapi membenarkan apa yang dinyatakan oleh Nabi bahwa tidak ada yang sanggup menghadapi Dajjal kecuali Nabi. Nah, itu membenarkan. Masya Allah, jadi benar. Lengkaplah sudah. Oh iya ya, orang dapat petunjuk pun tidak sanggup menghadapi Dajjal. Jadi luar biasa. Ini menunjukkan bahwa benar apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Tuh, poin berikutnya. Lalu kemudian saya kaget ketika melihat Muhammad Qasim zohirnya seperti itu. Ketika saya lihat, loh, kok Qasim, loh, kok orang lain sholat dia enggak? Satu ketika dia sholat juga. Saya pernah lihat dia sholat bersama-sama dengan kita malah. Bahkan kita paksa jadi imam. Tapi lain waktu, loh kok enggak sholat? Ini bagi orang yang berprasangka baik kepada Allah, justru membenarkan. Perilakunya Qasim semakin membuka diri saya, semakin kita yakin apa yang disampaikan oleh Nabi benar. Apa coba? Terbaca nggak apa yang saya sampaikan tadi? Jujuran. Iya. Di dalam hadis Nabi yang lain, orang yang benar mimpinya, paling benar mimpinya adalah orang paling jujur. Nah, Allah ingin menunjukkan kepada saya sebagai orang di dunia pertama kali datang di luar orang Pakistan. Loh, ini orang jujur banget. Loh. Padahal saya jauh-jauh bayangkan dari Indonesia Pakistan musim corona, musim sulit, ibarat merangkak di atas salju, hampir gagal. Kalau saya sebagai Muhammad Qasim, saya ingin menunjukkan hormat kepada tamu, yang menghargai tamu. Ya sholat, saya ikut sholat, ya kan? Puasa, ikut puasa. Ya nggak enak lah, masa saya nggak sholat. Apalagi saya jadi sorotan dalam isi mimpi. Saya tahu takdir saya mau kemana. Masa justru kepada tamu yang mau tabuannya dia terbuka nggak sholat? Berarti benar. Nabi benar bahwa orang yang paling benar mimpinya adalah orang paling jujur. Bukan orang yang paling soleh. Bukan orang yang paling alim. Tuh, benar. Bagi saya ini penemuan ekstrim. Masya Allah, saya tahu hadisnya berikutnya ketika hampir semua nih. Melihat sosok Qasim dulu, loh hadisnya benar. Melihat Qasim lagi, loh hadisnya benar. Loh Qasimnya begini, hadisnya benar. Ya Allah, saya justru dapat hidayah membaca hadis itu benar karena lihat Qasim. Kan ajaib ini. Ya. Makanya saya sudah lama memberi gelar ke Muhammad Qasim. Qasim itu saya beri gelar pribadi ya, Al-Amin di zaman modern. Bukan Al-Amin definisinya untuk dinisbahkan kepada Nabi. Saya beri gelar secara resmi pribadi ya. Teman-teman tidak setuju tidak apa-apa, tapi saya pribadi memberi gelar dialah, bukan dialah. Muhammad Qasim itu Al-Amin. Saya beri gelar Al-Amin. Orang yang sangat ekstrim kejujurannya. Dahsyat itu. Ya. Kira-kira nih, saya mau tanya. Kira-kira kalau Anda mau melamar nih seorang gadis ke mertua, saya mau menikahi putra Bapak. Ya, kemudian baiklah kata bapaknya, nanti saya pengen banyak nanya nih kepada Anda. Pada saat saya lagi nanya-nanya, waktunya sholat zuhur. Mertua Anda, ayo kita sholat. Anda
Kira-kira gimana? Anda nggak pernah sholat tiga tahun. Kira-kira sholat nggak? Kenapa? Nah, itu jujurlah. Pasti sholat kok. Pasti. Nggak mungkin. Mustahil Anda sedang melamar seorang gadis, lagi ditanya-tanya, kemudian waktu zuhur, bapaknya, ayo ke masjid sholat. Mustahil lah. Tidak akan pernah ada orang yang, mohon maaf Pak, saya nggak sholat. Kira-kira gimana? Diterima nggak? Nggak mungkin ya. Dia mau berkosim? Enggak. Nggak mau jadi orang munafik, nggak mau jadi orang pura-pura. Jujur. Tuh kan, Masya Allah. Kalau kita mau berprasangka baik kepada Allah, justru perilaku Qasim itu sedang menunjukkan kebenaran dalil-dalil hadis-hadis. Sosok Muhammad Qasim itu menunjukkan kebenaran sosok itu ya. Berikutnya. Baik. Saya dulu pernah selintas membaca hadis Ghazwa-Hind. Ya, perang suci dengan India. Sama sekali tidak terpikir bahwa siapa yang berperang dengan India itu. Tidak pernah berpikir. Pokoknya umat Islam aja berperang dengan India. Dah gitu aja dalam hadis. Dan itu kesempatan terakhir bagi umat di akhir zaman. Itulah syahid yang sesungguhnya. Bukan bela-bela Habib. Syahid. Mati sangit bela Habib itu. Kan banyak tuh 6 pemuda ya. Wow, syahid. Belum tentu. Bisa jadi mati sangit. Karena tahu dari mana? Karena Nabi Muhammad mengatakan bahwa di ujung akhir zaman ini, kita sudah masuk ujung akhir zaman ini, yang syahid itu 2 kesempatan saja peristiwa, yaitu ikut perang Ghazwa-Hind dan ikut perang bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis bunyinya teksnya. Ya. Tidak ada kesempatan. Nah, bayangkan. Sama sekali tidak pernah terpikir. Tapi dengan kemunculan Muhammad Qasim terjawab. Waduh, benar masuk akal. Karena yang perang dengan India pasti Pakistan, nggak ada lagi. Terpikir kita terbuka pikirannya. Loh, iya ya. Selama ini sejarahnya selalu mereka ini nggak pernah jadi teman, musuh sampai sekarang. Bahkan kalau Anda nih dari India ngajuin ke Pakistan, jarang dikasih. Lewat. Nggak akan dikasih visa. Demikian juga Pakistan, Anda dari Pakistan nih ke India langsung. Jarang dikasih visa. 3 kali perang gitu. Iya, perang terus-menerus mereka itu. Makanya saya waktu itu ngomong, saya mau ke India, nggak bisa langsung ngajuin, nggak bisa, pasti ditolak. Anda kalau mau ke Indonesia lagi, yang ngajuin baru ke India. Atau ke Malaysia, ke India. Begitu tekniknya. Iya, Masya Allah, benar. Perang Ghazwa-Hind itu benar. Dengan Pakistan. Dan jangan salah, Ghazwa-Hind itu adalah bagian akhir-akhir Malhamah Kubro. Berarti artinya Al-Mahdi sudah memimpin, Imam Mahdi sudah memimpin. Luar biasa. Justru, oke, ini masih banyak. Kita sambung besok ya. Banyak sekali nih. Yang di luar, out of the box lah pokoknya. Di luar dari pemikiran bersama ya. Karena sudah 5 menit, sedikit lagi. Artinya, dari berapa poin tuh? 7 atau 6 poin tadi. Harusnya, rekan-rekan yang belum percaya Muhammad Qasim, seharusnya dengan 6 argumentasi saja, harusnya Anda sudah percaya dengan Muhammad Qasim. Kecuali Anda sombong dengan ilmu. Silahkan menikmati kesombongan itu. Dan kemungkinan besar, risikonya Dajjal keluar muncul, Anda masih juga belum percaya dengan Al-Mahdi, Anda punya risiko menjadi pengikut Dajjal. Karena hanya 2 pilihan. Ada kubu Al-Mahdi dan hanya kubu Dajjal.